yang berarti dari bilangan umur kita bertambah, tapi jatah umur kita itu sebetulnya berkurang. Karena sebetulnya waktu umur itu adalah bagian dari kehidupan kita. Jika umur kita telah jumlahnya bertambah, maka jatah hidup kita sudah berkurang. Sidang Jumat rahimahullah, tahun Hijriah dimulai dari tahun hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya pindah dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Munawwarah yang pada waktu itu dinamakan Yathrib. Tidak hanya berpindah tempat, tetapi hijrah itu mengandung banyak hal. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hijrata sabila lin-najah wa wasilatan liqiyamid daulah wa subhana man khalaqal faraja ba'da syiddah wan nasra ba'da sabr wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu man hajara wa jahada fi sabilillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an azim wa lam yazal qailan alima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tidak henti-hentinya memberikan berbagai macam anugerah, nikmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh teladan kepada kita semuanya, dan jika kita senantiasa menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai qudwah, maka kita akan menjadi bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan karena itu kita layak berharap untuk mendapat syafaatnya di hari akhirat kelak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan umur sebagai modal utama dalam mengarungi kehidupan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah memasuki tahun baru Hijriah 1447 yang berarti dari bilangan umur kita bertambah, tapi jatah umur kita itu sebetulnya berkurang. Karena sebetulnya waktu umur itu adalah bagian dari kehidupan kita. Jika umur kita telah jumlahnya bertambah, maka jatah hidup kita sudah berkurang. Sidang Jumat rahimahullah, tahun Hijriah dimulai dari tahun hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya pindah
dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Munawwarah yang pada waktu itu dinamakan Yathrib. Tidak hanya berpindah tempat, tetapi hijrah itu mengandung banyak hal-hal yang peristiwa yang sangat monumental dalam sejarah Islam. Hal-hal yang monumental itu antara lain terjadi transformasi dakwah dari dakwah yang penuh dengan tekanan ketika di Makkah Al-Mukarramah menuju kepada dakwah yang terbuka dengan sangat luas, dengan penuh dukungan dimulai dari penduduk Madinah pada waktu itu yang sebelumnya di antara mereka sudah masuk Islam, sudah berbaiat dan sudah mengundang Rasulullah supaya berpindah ke Madinah. Hanya Allah menunggu izin daripada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan hijrah dari Makkah ke Madinah tersebut. Kita tahu bersama semenjak Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, tanda bahwa Rasulullah telah diangkat menjadi nabi dan rasul, tantangan demi tantangan tidak pernah berhenti. Ada teror-teror, ada tuduhan-tuduhan yang tidak layak diberikan kepada Rasulullah SAW. Begitu juga para sahabat. Sehingga sebenarnya juga Rasulullah sudah menunggu lama untuk diberi izin pindah ke Madinah. Dakwah di Madinah, di Makkah masih orang per orang, kemudian kelompok-kelompok, dan ketika di Madinah sudah sangat terbuka. Dakwah di Madinah yang kadang-kadang dilakukan dengan sirriyah, dengan rahasia, di Madinah dilakukan dengan sangat terbuka. Kemudian yang kedua, dengan hijrah itu juga ditandai dengan berdirinya masyarakat Islam yang pertama. Di Madinah Rasulullah menyusun Piagam Madinah, konstitusi pertama umat Islam. Di sana Rasulullah SAW membangun negara pertama, Daulah Madinah pada waktu itu. Kemudian juga membangun masjid sebagai pusat ibadah sekaligus pusat ilmu, membangun pasar sebagai pusat ekonomi umat, dan yang sangat penting sekali adalah mempersaudarakan kaum muslimin, khususnya kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin, orang-orang yang asli Madinah, asli Makkah, bersama-sama dengan Rasulullah pindah ke Madinah, dipersaudarakan dengan saudara-saudara seiman, seislam, yaitu sahabat Ansor, yaitu penduduk asli Madinah yang pada waktu itu dinamakan Yathrib. Yang kedua, masih dalam hal yang sangat monumental yang baru saja kami sampaikan, Nabi mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Ini adalah sebuah revolusi sosial, yaitu dari ajaran yang banyak atau kondisi masyarakat yang pada waktu itu masih sangat individual, apalagi ketika di Mekah itu konflik-konflik suku-suku antara suku dengan suku-suku yang lain sangat sering terjadi, bahkan pertempuran sangat sering terjadi antara suku-suku ketika pada zaman jahiliyah. Begitu Nabi Muhammad SAW hijrah, mempersaudarakan muhajirin dan ansor, bukan hanya persaudaraan nama, tapi persaudaraan yang sangat substansial. Bahkan di awal syariat Islam itu, jika ada salah seorang dari muhajirin dan ansor meninggal, maka saudaranya akan mendapatkan warisan, saudara karena seiman. Walaupun belakangan kemudian syariat ini dinasakh atau dihapus. Dengan persaudaraan antara muhajirin dan ansor, terbentuklah kekuatan umat Islam yang luar biasa.
sehingga Islam itu menyebar dengan sangat cepat sekali. Dalam kurun waktu yang di Mekah selama 13 tahun, kemudian di Madinah 20 tahun telah Islam telah menyebar ke seluruh jazirah Arab, bahkan di luar jazirah Arab. Bahkan menurut pendapat yang paling kuat, Islam masuk ke Indonesia, Nusantara pada waktu itu juga di awal Hijriah, awal tahun Hijriah, pertama tahun Hijriah. Kemudian yang keempat adalah peristiwa hijrah begitu agung hingga ditetapkan sebagai awal penanggalan Islam oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa hijrah adalah simbol lahirnya kekuatan Islam yang merdeka dan berdaulat. Setelah punya negara, juga punya kalender yang menyatukan semua umat Islam. Yang kelima adalah simbol pengorbanan dan keimanan. Hijrah membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Pengorbanan harta, tanah air ditinggalkan, bahkan nyawa. Kalau kita telusuri bagaimana peristiwa hijrah, ada sahabat Ali yang siap menjadi tumbal, tidur di tempat tidur Rasulullah, sehingga jika orang kafir tahu posisinya Ali di tempat tidur Rasulullah, maka Ali sudah siap dengan pengorbanannya, dengan nyawanya. Begitu juga Abu Bakar Siddiq yang selalu mendampinginya, termasuk ketika mendampingi di gua di dalam Jabal Nur, di dalam satu gua di mana Abu Bakar Siddiq menyiapkan di mana Rasulullah bertempat dengan tangannya menutupi lubang-lubang supaya Rasulullah jangan sampai tergigit kalau ada serangga dan seterusnya. Sidang Jumat rahimakumullah, karena besarnya, karena monumentalnya hijrah, sehingga orang-orang yang melakukan hijrah itu mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Antara lain disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 128, di mana Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjuang di jalan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang layak berharap mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Sungguh menggiurkan janji-janji Allah ini, janji Allah ini. Tentu kita tidak mungkin tidak ingin mendapatkan kasih sayang Allah, baik kasih sayang di dunia maupun kasih sayang di akhirat. Begitu juga betapa besar dosa kita, yang kalau tidak diampuni oleh Allah, kita bisa, dari dosa-dosa kita bisa mengalami kehidupan yang sulit di dunia, bahkan juga sulit abadi di akhirat. Ini ada janji, orang-orang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah dan akan diampuni. Syaratnya apa? Yang pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang kedua walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fisabilillah, dan berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Jika kita mempunyai tiga hal ini, maka kita layak mengharap kasih sayang Allah dan layak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hijrah, kalau seperti Rasulullah dan para sahabat sudah jelas bagaimana hijrahnya. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan saudara, meninggalkan harta benda dengan pengorbanan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih bisa dikategorikan menjadi orang-orang yang hijrah? Alladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah. Rasulullah menegaskan, la hijrata ba'dal fath. Kalau hijrah secara tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, yang dianggap hijrah secara syar'i sudah tidak ada lagi.
Terus apakah kita tidak mungkin mendapatkan kesempatan menjadi kelompok alladzina hajaru? Ternyata Rasulullah memberikan peluang kepada kita. Dalam satu hadis disebutkan, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa yadayhi, wal muhajiru man hajara amanahullah. Jadi orang mukmin, orang muslim yang sebenarnya itu siapa? Orang muslim yang sebenarnya adalah man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, yaitu jika orang Islam yang lain selamat, tidak terganggu baik dari lisanihi, dari mulutnya, wayadahi, dan dari tangannya. Jika kita bisa menjaga lisan kita, mulut kita, dan menjaga dari tangan kita sehingga orang muslim lain tidak terganggu, maka kita masuk kategori muslim yang sebenarnya. Kemudian wal muhajiru, orang yang hijrah itu tidak hanya hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain seperti yang dilakukan Rasulullah. Wal muhajiru man hajara ammanahullah, yaitu orang yang selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peluang itu tetap ada bagi kita. Di samping nanti berikutnya walladzina jahadu wajahadu fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Jadi selama hidup kita itu ada di dalam hati kita itu hijrah, yaitu meninggalkan segala larangan oleh Allah, dari Allah, maka kita masuk dalam kategori hijrah. Tentu masing-masing tingkatan hijrahnya berbeda-beda sesuai dengan tingkat hijrah kita bersama-sama. Di era disruptif ini perubahan begitu besar. Nilai-nilai kadang-kadang sudah berubah sedemikian rupa. Nilai jati diri seorang di kalangan pemuda, maunya banyak kalangan pemuda yang karena kehilangan jati diri sehingga hidupnya seperti angin saja, seperti buih. Apa yang menjadi tren masyarakat diikuti, apa yang menjadi tren tidak diikuti, tidak berdasarkan kepada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam berekonomi umpamanya. Dalam suasana atau era yang seperti ini, kadang-kadang orang hanya mengejar kekayaan, tidak melihat lagi apakah itu halal atau haram. Dalam hal berpolitik juga begitu. Kadang-kadang memilih seorang pemimpin hanya dilihat dari kepentingan. Padahal membuat negara, menentukan pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu mendirikan Madinah. Sehingga dari peristiwa hijrah ini, mari kita bersama-sama kembali mengambil inspirasi dari hijrah ini. Apapun kondisi masyarakat, perubahan apapun, mari kita istiqomah dengan selalu mendalami ajaran Islam dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Tidak peduli perubahan apapun, mari kita tetap istiqomah, dan itulah sikap yang tepat bagi kita. Kita tidak, sebagai orang Islam, tidak menganut anti perubahan. Bahkan Islam sendiri adalah sebuah perubahan. Maka hijrah adalah ada identik juga dengan perubahan, dari yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik supaya menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ketika kita memasuki tahun baru hijrah ini, kita bisa merancang masa depan kita baik secara individu maupun secara kolektivitas untuk menguatkan sifat dari al-muhajiru man hajara amanahullah. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil azim wa lam yazal qailan alima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fi ilmina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inal hisab. Allahumma qsim lana min khusyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighu bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu bi alaina masaibat dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.